Menurut data hasil survei pada tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia pada Februari 2017 mengalami penurunan menjadi 5,33% dari Februari 2016 yang sebesar 5,50%. Dari 131,55 juta orang yang masuk sebagai angkatan kerja, terdapat 124,54 juta orang yang bekerja dan sisanya 7,1 juta orang dipastikan pengangguran. Dari jumlah tersebut, pengangguran yang berasal dari jenjang sekolah menengah kejuruan atau SMK menduduki peringkat teratas sebesar 9,27%, yang disusul oleh pengangguran lulusan sekolah menengah atas atau SMA sebesar 7,3%. Kontribusi lulusan SMK terhadap jumlah pengangguran di Indonesia salah satunya disebabkan oleh lebih rendahnya keahlian khusus atau soft skill lulusan SMK dibanding lulusan SMA. Namun kasus ini tidak ditemui di SMK yang kualitas pendidikannya sudah teruji. Menurut kajian Bank Dunia, kemampuan soft skill anak-anak SMK rata-rata nasionalnya di bawah lulusan SMA. Tapi ada juga SMK yang bagus, employability-nya tinggi, jelas. Deputi Menteri PPN, Kepala BPNS Bidang Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan Dr. Insinyur Subandi. Kemampuan soft skill dapat dilihat dari cara individu untuk memahami kondisi psikologisnya sendiri, mengatur ucapan, pikiran, dan sikap sesuai dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia bidang SMK dan bidang vokasi mengadakan program yang diharapkan dapat menjadi solusi atas masalah yang sedang terjadi pada sekolah vokasi tingkat menengah, yaitu dengan diadakannya program Teaching Factory yang juga bisa menjadi pemasukan tambahan bagi instansi yang bersangkutan sebagai Badan Layanan Usaha Daerah. Badan Layanan Usaha Daerah atau BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya, sebuah satuan kerja atau unit kerja dapat ditingkatkan statusnya sebagai BLUD. Hal ini termasuk Teaching Factory. Hal ini berhubungan dengan Teaching Factory atau TEFA yang merupakan program SMK yang bertujuan menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja. Sekolah yang terpilih dalam program ini diharapkan menjadi rujukan serta melakukan pengimbasan untuk mendorong peningkatan kualitas dan kinerja SMK di sekitarnya. Pelaksanaan Teaching Factory sesuai panduan TEFA Direktorat PMK terbagi atas 4 model dan dapat digunakan sebagai alat pemetaan SMK yang telah melaksanakan TEFA. Adapun model tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah model dual system. Dual system dalam bentuk praktek kerja lapangan adalah pola pembelajaran kejuruan di tempat kerja yang dikenal sebagai experience based training atau enterprise based training. Yang kedua adalah model kompetensi based training atau CBT. Kompetensi based training atau CBT atau pelatihan berbasis kompetensi merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pengembangan dan peningkatan keterampilan dan pengetahuan peserta didik sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Pada model ini, penilaian peserta didik dirancang untuk memastikan bahwa setiap peserta didik telah mencapai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan pada setiap unit kompetensi yang ditempuh. Yang ketiga adalah model Production Based Education and Training atau PBET. Production Based Education and Training atau PBET merupakan pendekatan pembelajaran berbasis produksi. Kompetensi yang telah dimiliki oleh peserta didik perlu diperkuat dan dipastikan keterampilannya dengan memberikan pengetahuan pembuatan produk nyata yang dibutuhkan dunia kerja atau industri dan masyarakat. Model keempat Teaching Factory adalah konsep pembelajaran berbasis industri atau produk dan jasa melalui sinergi sekolah dan industri untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dengan kebutuhan pasar. Selama ini, menurut Kemendikbud, cukup banyak SMK dengan Teaching Factory yang maju beroperasi layaknya di industri. Agar pemasukan yang didapatkan dari penjualan hasil Teaching Factory tidak dikategorikan sebagai penyimpangan pengelolaan keuangan, maka perlu mendorong SMK dengan Teaching Factory menjadi badan layanan umum daerah. Badan Layanan Usaha SMK Negeri 1 Purwakarta atau BLUD merupakan sistem yang diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
Teaching Factory adalah suatu konsep pembelajaran di SMK berbasis industri atau bisnis yang mengacu kepada standar dan prosedur yang berlaku di dunia industri atau bisnis, dilaksanakan dalam suasana nyata seperti yang terjadi di industri. Bertujuan agar siswa mengalami pembelajaran dengan suasana yang sama di industri. Teaching Factory pada kompetensi keahlian teknik jaringan komputer telah berlangsung dari tahun 2021 dengan kegiatan utama mini ISP, juga dibantu dengan kegiatan lainnya seperti paket pemeliharaan komputer, paket perbaikan komputer, paket pemeliharaan jaringan komputer, paket pemasangan jaringan, paket pemasangan CCTV, paket pembuatan website sekolah atau website bisnis, dan paket internet akses atau ISP, dan paket internet service protocol atau ISP.